Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ibu masih tetap semangat belajar dari rumah dan masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, hari ini kita mulai lagi pembelajarannya di tema 2, subtema 3. Pada minggu kemarin anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran pada subtema 2. Nah, sekarang subtema 3 tentang tema bersatu kita teguh. Nah, mulai hari ini hingga nanti pelaksanaan PTS atau penilaian tengah semester, Ibu akan hanya mengirimkan satu video pembelajaran di setiap harinya ya. Karena pelaksanaan PTS itu nanti di akhir September, berarti sedikit lagi waktunya sekitar 2 minggu, maka materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, akan Ibu ringkas, akan Ibu padatkan, dan akan Ibu jadikan satu video pembelajaran. Jadi satu hari hanya satu video pembelajaran. Semoga anak-anak Ibu masih tetap semangat ya. Sedikit lagi pelaksanaan PTS, jadi harus tetap semangat belajarnya. Harus tetap semangat menyimak video pembelajaran Ibu sampai selesai ya. Jika anak-anak Ibu selalu menyimak video pembelajaran Ibu sampai selesai, pasti bisa melaksanakan PTS-nya nanti dengan mudah ya. Nah, materi pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang kata baku dan tidak baku. Nah, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Ya, kata baku ini nama lainnya itu kata resmi ya, kata yang bagus. Nah, lawannya kata tidak baku. Nah, pada buku tema kalian halaman 101 juga ada penjelasannya kata baku ya, digunakan dalam situasi resmi ya, yang tadi Ibu bilang. Lalu penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD, ejaan yang disempurnakan. Apa saja contohnya? Nah, ini ada contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Contoh kata tidak baku itu nasehat, apotik, cuman, gubuk, jadwal. Nah, apa kata bakunya? Yaitu nasihat, apotek, cuma, gubuk, dan jadwal. Jadi, dalam penulisan suatu teks atau suatu paragraf, anak-anak harus menulis dengan menggunakan kata baku. Nah, berarti kata baku dari nasihat yaitu nasihat. Berarti cara menulisnya seperti itu, nasihat. Lalu kata tidak baku dari apotik, kata bakunya itu apotek. Lalu cuman, kata bakunya cuma, gubuk, kata bakunya gubuk pakai K di akhir kata. Lalu jadwal, kata bakunya itu jadwal. Nah, masih banyak contoh-contoh kata baku lainnya. Nanti anak-anak bisa mencari sendirinya di dalam buku atau searching di Google. Nah, materi selanjutnya tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang bagaimana cara adaptasi hewan dan tumbuhan, bagaimana cara hewan dan tumbuhan melindungi dirinya, dan ini adalah manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Ini di buku tema kalian ada ya. Nah, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang satu, penghasil bahan pangan. Pangan itu makanan ya, seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Nah, ini sandang itu seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, lalu domba yang menghasilkan wol, lalu kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan untuk pembuatan jaket. Sandang itu seperti pakaian kalian gunakan. Lalu yang ketiga, penghasil bahan kerajinan, yaitu kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit.
Nah, yang keempat, penghasil pupuk organik. Nah, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Nah, jadi kotoran hewan itu bisa digunakan sebagai pupuk organik. Berguna juga untuk tumbuhan. Yang kelima adalah penghasil tenaga. Nah, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Lalu tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, kalau delman ini pasti anak-anak umum ya melihatnya di jalanan ya atau di jalan baru tuh banyak ya delman. Ya, kuda yang menarik gerobak. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, bahan makanan. Tentu berarti makanan untuk manusia ya. Yaitu ada batangnya, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun ya. Serat kapas. Lalu yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Ya, untuk membuat rumah. Lalu yang keempat, bahan obat. Ya, banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk, lalu daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, lalu daun jambu biji untuk mengobati diare. Nah, tumbuhan banyak sekali ya untuk manfaatnya sebagai bahan obat. Lalu yang kelima, bahan baku industri. Nah, industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Seperti getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Lalu getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Ya, dan kayu pinus, lalu buah kelapa sawit. Lalu yang keenam, bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna alami ya, seperti sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga dan kunyit pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, manfaat tumbuhan banyak sekali untuk manusia. Nah, bagaimana manusia? Jadi sebagai manusia berarti kita harus, merawat tumbuhan dan hewan dengan baik karena, dari hewan dan tumbuhan kita banyak mengambil manfaatnya. Nah, materi yang selanjutnya tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, kemerdekaan kita ini banyak manfaat sekali bagi masyarakat Indonesia ya. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Nah, pendidikan yang kalian dapat ini berarti berkat perjuangan para pahlawan kita memerdekakan Indonesia ya. Bayangkan saja jika negara kita tidak merdeka, berarti anak-anak tidak bisa sekolah ya sampai hari ini. Lalu pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Meskipun karena pandemi ini anak-anak tidak bisa ke sekolah ya, harus belajar dari rumah, tapi tidak memungkinkan anak-anak tidak diberi pendidikan yang baik, yang layak ya, tetap diberikan pendidikan yang baik dan yang layak meskipun dari rumah. Lalu setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kegiatan ekonomi ini seperti perdagangan ya, boleh jual beli, perdagangan, terus bekerja ya, merdeka mengerja. Lalu setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, tentunya ada juga manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini perlu dicatat ya di buku anak-anak.
Apa manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara? Yaitu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Lalu pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Lalu persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Nah, ini 5 dari manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Diingat dan dicatat ya anak-anak. Nah, materi yang selanjutnya tentang pola lantai tari indang. Nah, pada minggu kemarin anak-anak sudah mempraktekkan tentang gerak tari indang ya yang sederhana. Ibu sudah melihat videonya dan sudah bagus semua, sudah bisa mempraktekkan tari indang ya dengan berbagai gayanya. Ibu salut sekali anak-anak semua hebat. Nah, apa yang dipakai pola lantai dalam tari indang? Yaitu pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus ya. Ingat-ingat berarti pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, ini yang Ibu tadi sudah sebutkan. Tadi manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia itu sangat banyak. Nah, sekarang sebagai manusia kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, bagaimana cara pelestarian tumbuhan? Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Bayangkan, Rafflesia membutuhkan waktu yang sangat lama dan mekarnya itu hanya sebentar, 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Nah, bagaimana cara melestarikan tumbuhannya? Yaitu pemerintah membangun cagar alam. Ya, cagar alam ini berguna untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan langka seperti bunga Rafflesia. Lalu pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Saat ini ancaman kelangsungan hidup orang hutan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya kelestarian terhadap orang hutan pun dilakukan seperti kerjasama dengan WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Lalu yang kedua, sebagian besar orang hutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran-penangkaran khusus. Nah, penangkaran-penangkaran khusus ini disebut Suaka Marga Satwa. Jadi diingat-ingat ya, Suaka Marga Satwa itu untuk melestarikan hewan, cagar alam itu untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan. Lalu ada gajah Sumatera, termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Nah, dari orang hutan dan gajah Sumatera ini ternyata semakin menurun karena tempat tinggalnya atau hutan mereka banyak ditebangi ya oleh manusia untuk pemukiman atau perkebunan. Nah, seperti biasa di akhir video Ibu akan memberikan tugas ya sekali 3 karena pembelajarannya 1, 2, 3 tapi Ibu jadikan satu video. Yang pertama halaman 106 menjawab pertanyaan 1 sampai 3.
Lalu halaman 109 sampai 110 menjawab pertanyaan juga 1 sampai 3. Di halaman 120 melengkapi peta pikiran seperti biasa. Di situ ada kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, tentang sesuatu teks. Jadi anak-anak membaca teksnya terlebih dahulu lalu melengkapi peta pikiran. Sudah biasa pasti ya, sudah bisa anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tugas yang sudah selesai langsung kirimkan ke WA Ibu. Tetap semangat belajar, tetap semangat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.